الحي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita akan mulai mengkaji atau mengaji kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi. Mengapa kita mengkaji kitab ini? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, bahwa kitab ini sudah dikenal di dunia Islam, di masyarakat, di masjid, di musola, di pengajian-pengajian. Pertimbangannya itu karena kitab ini sudah tersebar di masyarakat dan diterima, dikaji di berbagai kesempatan. Namun karena pengajiannya terbatas, hanya sepekan sekali, kitab yang sangat luas dengan sangat penting ini belum kita dengar misalnya kajiannya sampai tuntas. Ya, biasanya hanya pada bagian-bagian pertamanya saja. Itu pertimbangannya. Pertimbangan yang kedua, karena kitab ini cakupannya sangat luas. Ya. Dia menjelaskan tentang keimanan, tentang fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal perbuatan yang merupakan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan dan diberikan keteladanannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema bahasannya sangat luas, mencakup berbagai aspek yang kita butuhkan dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya juga bahwa beliau menyusun kitab ini dengan metode memberikan judulnya, kemudian mengutip ayat-ayat yang terkait dengan judul itu, kemudian mencarikan hadis-hadis yang relevan dengan judul itu. Nah, ketika beliau mengutip hadis-hadis, maka hadis yang beliau pakai dikutip dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah hadis-hadis yang sahih, yang bisa dipakai sebagai hujah, sebagai dalil dan sebagai alasan. Paling rendah tingkatan hadisnya itu adalah hasan, baik gitu. Dan kebanyakan hadis-hadis yang dipetik dari kitab Bukhari sahihnya dan juga Muslim sahihnya. Itu pertimbangannya. Nah, sedikit tentang Imam Nawawi. Beliau ini adalah seorang alim yang luar biasa dan amil, orang yang luar biasa ilmunya dan orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi kita bisa meneladaninya beliau ketika menjelaskan sesuatu, karena beliau juga mempraktekkannya, mengamalkannya. Di masa kehidupannya, beliau adalah orang yang aktif dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk
juga mengingatkan para penguasa, baik dengan tulisannya, dengan ceramahnya, dan juga dengan risalah-risalahnya, tulisan-tulisannya. Beliau ini banyak sekali karya-karyanya, buku-bukunya yang sudah akrab di masyarakat kita. Di antaranya ada Arba'in Nawawi, 40 hadis pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi. Juga buku ini, Kitab Riyadhus Shalihin, ya, taman untuk orang-orang soleh. Ya, di sini dijelaskan secara detail tentang hal-hal yang diberikan keteladanannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga misalnya Kitabul Azkar, kitab tentang zikir sepanjang masa, zikir pagi, zikir sore, zikir siang, zikir ba'da shalah, zikir jelang tidur, zikir ketika bangun, zikir sepanjang kehidupan manusia itu. Ada lagi yang besar, misalnya kitab Al-Majmu' Syarahul Muhazzab, ya, itu dalam bidang fikih, panjang sekali kitab itu, tebal sekali. Ada juga misalnya syarah Sahih Muslim, dan banyak lagi karya-karya beliau. Bahkan ada seorang peneliti yang mengatakan kalau usia Imam Nawawi itu yang hidup cuma sekitar 45 tahun, kalau dibandingkan dengan buku-buku yang dia tulisnya, maka sehari itu bisa sebanyak 40 halaman. Diukur dengan usianya yang pendek, 45 tahun, itu seharinya itu bisa berjumlah 40 halaman. Luar biasa berkahnya ilmu beliau itu. Padahal beliau baru mulai menulis di usia 30 tahun dan meninggal di usia 45 tahun. Semoga karya-karyanya menjadi amal soleh yang akan memberatkan hasanatnya, kebaikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kehilafan dan kesalahan beliau dan menerima ruh beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengampuninya, memaafkannya, merahmatinya, dan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit tentang Imam Nawawi. Yang akan kita baca, kita kaji adalah kitab Riyadhus Shalihin. Akan dibacakan nanti sama Ustadz Abdullah. Tafadhal. Minal babil awal. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Iya. Bab pertama yang beliau jelaskan di sini adalah bab niyah. Ihdarun niyah fi jami'il a'mali wal aqwa. Pentingnya menghadirkan niat dalam segala amal perbuatan dan segala ucapan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Jadi perlunya niat. Ya.
dalam segala hal. Bukan saja kita perlunya niat dalam sholat, bukan saja perlunya niat misalnya dalam bersedekah, tapi dalam segalanya. Nah, baik amalan-amalan yang nampak, yang lahiriah, ataupun amalan-amalan yang tersembunyi, ya, yang batiniah. Itu harus disertai dengan niat, menghadirkan niat. Jadi betapa pentingnya beliau mengingatkan bahwa semua amalan-amalan yang kita lakukan, baik amalan yang lahiriah ataupun yang batiniah, amalan yang badaniah atau amalan yang qalbiyah, itu hendaknya dihadirkan niat, disertai dengan niat agar dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Iya, beliau menyebutkan ayat dalam surat Al-Bayyinah ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya. Mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi tugas hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk taat kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kita hanya kepadanya. Mukhlisina lahuddin, hunafa'a, dengan bersikap hidup hanif. Hanif itu artinya berpihak pada kebenaran dan jauh dari kebatilan. Jadi kalau diumpamakan manusia seperti ini, dia hanif itu condong berpihak kepada kebenaran dan otomatis jauh dari kebatilan. Kebatilan sebelah sini. Itulah hanif. Kadang orang menggunakan kata hanif itu nggak pas. Si Anu orangnya kelihatannya baik, hanif dia. Padahal baru kelihatan baik, gitu ya. Belum benar-benar baik. Hanif itu benar-benar baik, condong kepada kebenaran, jauh dari kebatilan. Hunafa. Lalu dibuktikan dengan wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Kemudian mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Itu disebutkan dua bentuk ibadah yang mewakili semua ibadah yang lain. Nah, dengan menegakkan salat, ibadah hablun minallah, hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat, lambang ibadah hablum minan nas. Ya. Dia membangun hubungan yang baik dengan manusia. Zalika wazalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Intinya dalam ayat ini bahwa manusia itu tidak diperintahkan dalam hidupnya kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya hanya kepadanya. Ya. Dengan bersikap hanif, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, itulah agama yang lurus. Itu ayat yang pertama. Ayat berikutnya. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ya, ayat berikutnya lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, walakin akan tetapi yang sampai kepada Allah
adalah ketakwaan kamu, kepatuhan kamu. Jadi ayat ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya orang-orang musyrikin dalam beribadah itu dia melakukan penyembelihan. Dia sembelih hewan, lalu darah sembelihannya itu dibalurkan ke batu Ka'bah itu. Dipeperin ke Ka'bah. Lalu dagingnya digantung-gantung di dinding Ka'bah itu. Dengan harapan dengan membalurkan darahnya ya, dan menggantungkan dagingnya, itu dia mempersembahkan kepada Allah. Kata Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Enggak akan sampai dagingnya kepada Allah. Enggak akan sampai darahnya kepada Allah seperti yang mereka peperkan, balurkan dan mereka gantungkan. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan kamu, kepatuhan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan menempelkan fisik yang mereka persembahkan itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya hadis-hadisnya. Hadis yang pertama, وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرد بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته. Iya, setelah menyebutkan perawinya yang panjang bahwa Umar bin Khattab mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, yang katanya innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Wa inna likum limri'in manawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Orang akan mendapatkan balasan pahala dari apa yang dia niatkan. Setiap amalan itu tergantung niatnya, dan orang akan mendapatkan balasannya ya, dari yang dia niatkan. Wa inna malikul limri'in manawa. Lalu dicontohkan dalam hadis itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah, ya, pergi dari Mekah menuju Madinah, ya, untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, ya, niatannya untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar. Berarti dia hijrah menuju Allah dan Rasulnya, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Jadi barang siapa yang berhijrah untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, itu niatannya, maka hijrahnya ya dia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Benar hijrahnya. Famat kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, ya, dia berangkat dari Mekah ke Madinah tujuannya untuk mendapatkan dunia materi, maka dia akan mendapatkan dunia yang dia niatkan itu. Karena niatnya untuk mendapatkan dunia. Dia tidak akan mendapatkan ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau dia untuk mendapatkan wanita yang akan dia nikahi, dia hijrah dari Mekah ke Madinah
ya, untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu ke sesuai dengan tujuannya, yaitu mendapatkan wanita. Jadi ada kisahnya seorang laki-laki yang pergi untuk mendapatkan imra'atu Qais, wanita dari suku Qais. Dia pergi berangkat hijrah, maka dia dapatkanlah wanita yang dia tuju itu. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Kalau niatnya benar, balasannya benar. Kalau niatnya salah, adalah salah pula balasannya. Kalau dia berhijrah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, dapatlah dia pahala hijrah. Kalau berhijrah hanya untuk bisnis, mendapatkan materi, dapatlah dia materi. Tapi dia tidak mendapatkan balasan Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya dia ingin mendapatkan wanita, niatnya seperti itu, dapatlah dia wanita yang dia tuju itu. Dia tidak mendapatkan yang lain. Lanjut. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. Iya, dalam hadis ini diceritakan ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka sudah berada di tanah lapang, ya, sebelum sampai, lalu dibinasakanlah mereka semuanya, dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kok semuanya dibinasakan? Padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang tidak berniat untuk itu, tidak ikut untuk melakukan penyerangan Ka'bah. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, kata Rasulullah, itu akan dimusnahkan semuanya, ya. Kemudian yub'asuna ala niyatihim. Kemudian nanti akan dibangkitkan mereka semuanya dari kuburnya sesuai dengan niatannya. Kalau yang niatannya buruk untuk menyerang Ka'bah, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatannya. Tapi ada masyarakat umum yang nggak punya niatan sama sekali seperti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatannya. Berarti mereka tidak termasuk orang-orang yang akan menyerang Ka'bah. Jadi nanti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala ditegakkan, ya, dengan membangkitkan manusia dari kuburnya. Terlihatlah nanti siapa yang niatannya untuk menyerang Ka'bah dan siapa pula yang kena imbas pemusnahan itu, sementara dia tidak punya niat untuk menyerang Ka'bah itu. Masing-masing dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Itu intinya. Hadis berikutnya. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. Hadis berikutnya Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada kewajiban hijrah setelah Mekah ditaklukkan, Fathu Makkah. Sebelumnya itu wajib bagi orang mukmin, para sahabat-sahabat yang ada di Mekah untuk
dari di Madinah untuk dari Mekah hijrah. Yang ada di Mekah harus wajib hijrah sebelumnya. Lalu Rasulullah menyebutkan hadis ini tidak ada kewajiban hijrah, la hijrata ba'dal fathi, sesudah Mekah itu ditaklukkan, sudah menjadi kekuasaan umat Islam, maka nggak wajib lagi hijrah pergi dari Mekah ke Madinah, karena di Mekah sudah aman, gitu. Nggak ada kewajiban lagi. Sebelum terjadinya Fatu Makkah itu wajib bagi semuanya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan lingkungan yang tidak kondusif ke lingkungan yang kondusif di Madinah itu. Walakin jihadun waniyah. Akan tetapi yang masih ada adalah jihad. Kewajiban jihad masih berlangsung terus, dan juga niat untuk melakukan perbuatan baik itu. Jadi hijrahnya itu sudah nggak wajib lagi setelah Fathu Makkah, tapi yang wajib adalah jihad dan niat. Ya. Jihad untuk memperjuangkan kebenaran, ya, melawan kebatilan itu masih tetap wajib dan ada. Itu menjelaskan tentang yang ada itu adalah niat tadi, ya, masih tetap berlaku kewajiban berjihad dan niat dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hadis berikutnya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayah illa syarakukum fil ajri. Iya. Rasulullah menjelaskan, ya, ketika beliau dalam satu peperangan bersama sahabat-sahabat menceritakan sesungguhnya di Madinah itu ada sahabat-sahabat yang kalau kalian pergi berjihad, mereka selalu bersama kalian. Tapi saat ini nggak ada bersama kalian. Ya, habasahumul uzur. Mereka itu terhalang oleh uzurnya. Ya. Awan riwayat lain dikatakan syarakukum fi ajr. Tapi mereka itu mendapatkan pahalanya seperti pahala kalian. Kalian ikut berjihad bersamaku, kata Rasulullah, ya. Sementara ada sahabat-sahabat yang tidak ikut berjihad bersama kita, mereka mendapatkan pahala sama seperti kalian yang mendapatkan. Ada penyebabnya. Habasahumul uzur. Mereka tertahan oleh uzurnya. Ada yang sakit sehingga nggak bisa berangkat. Ya. Jadi selama niat itu ada, niat jihad itu ada di hati sahabat, ya, mereka akan mendapatkan pahala perjuangannya, jihadnya, seperti yang didapatkan oleh sahabat-sahabat yang pergi bersama Rasulullah. Ada yang ditinggal di Madinah, nggak ikut berjihad, tapi dapat pahalanya sama dengan sahabat-sahabat yang ikut Rasulullah. Mengapa? Karena mereka niatnya nggak berubah. Cuma mereka terhalang karena uzur. Apakah uzur sakit ataupun uzur yang lainnya. Di riwayat lain dikatakan bahwa mereka itu akan mendapatkan sama-sama dengan kalian pahalanya. Nah, ini pentingnya niat. Ya, sehingga ketika orang misalnya niat, dia akan niat akan berdakwah ke satu tempat, ya, udah menyiapkan tiketnya dan seterusnya. Ternyata kemudian sudah hari H-nya, udah beli tiket dan seterusnya, nggak jadi berangkat. Sementara di tempat sana sudah ditunggu-tunggu. Dia mendapatkan pahala dakwahnya itu walaupun dia nggak berangkat karena terhalang oleh uzurnya, oleh penyakitnya. Jadi sangat penting untuk
kita selalu meluruskan niat kita dalam segala hal. Kalau kemudian ada halangan sehingga kita tidak bisa melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatan kita. Misalnya kita sudah bertekad niat bahwa saya akan melakukan sholat fardu di masjid berjamaah bersama imam. Begitu tekadnya. Begitulah yang dia lakukan setiap hari. Ternyata hari tertentu dia nggak bisa lagi. Karena kena musibah kakinya patah misalnya. Sehingga dia harus ya nggak bisa berjalan, tetap di rumahnya. Tapi niatannya itu tetap aja dia pengen sholat berjamaah. Dia dapat itu pahala seperti dia sholat berjamaah. Walaupun dia sholatnya di rumahnya sebisanya. Itu karena niatnya nggak berubah. Gitu. Terus? وعن أبي يزيد معن بن يزيد ابن الأخنس وهو أبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. Iya. Jadi hadis ini menceritakan ada seorang sahabat, ya, seorang ayah yang membawa zakatnya yang diserahkan ke Masjid Nabawi. Diserahkan, lalu zakat itu dibagi-bagikan. Ya. Nah, di antara yang menerima pembagian zakat itu adalah anaknya sahabat ini. Ya. Yazid namanya. Yazid mendapatkan bagian itu. Setelah pulang dia cerita, saya dapat pembagian ini. Lalu orang tuanya emosi marah. Ya. Bukan kepadamu, aku ingin menyerahkan zakat itu, ya, bukan untuk kamu, gitu ya. Lalu dia cerita, saya diberikan, saya terima, gitu. Akhirnya ya, mereka mengadu ke Rasulullah, sang ayah dan sang anak. Ya. Lalu kata Rasulullah kepada sang ayah itu, Ma'an namanya, kamu mendapatkan sesuai dengan yang kamu niatkan. Kamu niatkannya untuk memberikannya semuanya, itu kamu dapatkan pahala sesuai dengan niat kamu. Ya. Kamu mendapatkan sesuai dengan niatan kamu. Dan kamu, wahai Ma'an, sang anak, ya, kamu berhak mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Gitu ya. Jadi anaknya diakui oleh Rasulullah, boleh kamu menerima. Ya. Pembagian yang diberikan kepadamu, dan kamu sang ayah, ya, kamu mendapatkan pahala sesuai dengan niatan kamu. Jadi keduanya dibenarkan. Ayahnya yang sudah menyerahkan zakat itu dibenarkan, dan semuanya itu dia akan dapatkan pahalanya sesuai dengan niatnya tadi. Niatnya. Tapi sang anak dia berhak menerima, ya, boleh menerima, ya, sebab itu pemberian yang diberikan kepada dia. Jadi ini sangat tergantung kepada niat tadi. Ya, Ma'an yang niatnya memberikan zakat itu, sedekah itu bukan kepada anaknya, tapi diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah bagikan kepada jamaah. Ya, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya, walaupun zakat itu diakolkasikan kemudian diberikan kepada anaknya. Ya. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah bahwa Yazid itu berhak untuk menerima pembagian yang diberikan oleh petugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi menjelaskan tentang betapa niat itu sangat penting. Ketika orang yang memberi dengan niat yang tulus, dia dapatkan sesuai pahalanya. Walaupun alokasinya nanti meleset, ya.
itu kemudian dibagi-bagikan kepada anaknya, padahal orang tua nggak berniat untuk memberikan anaknya. Ya, tapi itu boleh, ya benar. Yang diberikan oleh sang ayah karena niatannya untuk memberikan zakat itu dia mendapatkan sesuai dengan niatannya, walaupun pembagiannya kemudian anaknya diantaranya yang menerima bagian zakat itu. Iya. Lanjut, masih ada ayat? Nanti apa? Mungkin sesi tanya jawab kali ya. Boleh. Ya, Masya Allah. Banyak sekali manfaat dan faedah yang kita dapatkan ya dari bagaimana amal kita itu dinilai daripada niat kita. Jika kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan, maka Allah akan menilai itu dan Allah akan membalas itu. Apabila kita meniatkan sebaliknya selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah juga yang akan kita dapatkan. Ya, dan faedah-faedah lain yang luar biasa sangat banyak yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam bukunya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bi. Yang pertama, tentang apa hukumnya menyebarkan kebaikan di media sosial dengan menyebarkan hoax. Ya, mungkin konteksnya sekarang banyak informasi di media sosial yang kelihatannya bermanfaat gitu ya. Kelihatannya banyak manfaatnya jika kita sebarkan, tapi sebetulnya kita belum memastikan ini itu beritanya betul atau tidak. Beritanya hoax atau tidak. Nah, itu apa hukumnya? Jika kita meniatkan sesuatu yang baik, tapi caranya belum tentu benar. Gitu. Iya, menyebarkan berita yang positif, yang baik, itu bernilai kebaikan. Tapi berita yang buruk juga bernilai keburukan. Ya. Penyebarnya akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia sebarkan. Ya. Landasannya adalah adalu alal khairi kafaili. Orang yang menunjukkan satu kebaikan dengan disebarkannya, maka seperti dia orang yang melakukan kebaikan itu. Tapi ketika kita menyebarkan berita itu, kita juga harus ada tasabbut, kehati-hatian. Benar nggak informasi ini? Jangan informasinya hoax, gitu, keliru, salah. Nah, kita udah terlanjur menyebarkannya. Itu berarti kita andil dalam menyebarkan keburukan itu. Ya. Nah, karenanya kita apalagi kalau sekarang itu banyak sekali berita-berita yang dari orang fasik, ya, bukan orang mukmin yang selalu benar. Ada kaidah di dalam Al-Quran, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik bawa berita, ngirim berita, teliti dulu, tabayun dulu. Benar nggak nih? Hoax nggak? Kalau benar, kita bisa mengecek misalnya dari sumber berita itu, benar nggak? Tabayun. Ya, diteliti kebenarannya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kamu timpakan pada suatu kaum karena kejahilan kamu, ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kamu menyesali sekali atas perbuatan kamu. Jadi menyebarkan berita itu, kalau kita dapat berita, kita perlu tabayun, ya, tasabbut, ya, mengecek kebenaran berita itu, hoax apa enggak. Kalau memang berita itu benar, ya kita laik untuk menyebarkannya dalam rangka nasrul haq, menyebarkan kebenaran. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tapi kalau itu kita belum tahu, jangan kemudian kita terlalu cepat, ya, menyebarkannya. Di dalam Al-Quran ada diceritakan orang yang enggak hati-hati. Jadi ada ayat yang menjelaskan ketika seseorang menerima berita, langsung keluar aja dari mulutnya.
ya. Jadi keluar dari mulutnya nggak disaring lagi itu dengan akal pikirannya, dengan hati nuraninya, langsung aja ditransfer dari telinga langsung mulutnya nyap-nyap begitu ya, ngomong gitu. Nah, itu nggak baik. Gitu. Jangan sampai kemudian tersebarlah suatu kebohongan yang kita ikut andil dalam men-share-nya karena ketidakhati-hatian kita. Wallahu a'lam. Ya, jadi jika niatnya baik, maka caranya juga harus baik ya, Bi? Betul. Jadi kalau niatnya baik, caranya juga harus baik. Ya, jangan sampai orang pengen ngilangin hausnya, niatnya pengen ngilangin haus, tapi caranya dia minum bensin. Ya nggak akan hilang hausnya itu. Bahkan dia bisa kelenger nantinya, bisa mati nantinya. Karena caranya salah. Niatnya benar, ingin hilangin haus, tapi jalannya salah. Minumnya satu yang salah. Jadi antara niat dan perbuatan itu harus sama. Niatnya baik, amalannya, perbuatannya juga harus baik. Nah, ketika kita berniat baik, niat aja belum diimplementasikan, itu sudah bernilai satu kebaikan. Udah bernilai. Tapi kalau orang bernilai niat kebusukan, ya, udah niat dia, nggak diimplementasikan, nggak dinilai sebagai kebaikan, keburukan, tapi bernilai kebaikan, karena dia sudah ya menghentikan niatnya yang salah itu. Jadi subhanallah, ketika orang berniat baik, dengan niat saja dia sudah mendapatkan pahala. Ketika niatnya itu diimplementasikan, diamalkan, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Nah, karenanya jadi sangat penting tema ini untuk selalu kita hadirkan dalam hati kita, dalam segala rencana yang akan kita lakukan dan juga segala perbuatan yang akan kita ucapkan. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ada yang bertanya, bolehkah memperbaiki niat ketika sedang beramal? Mungkin contohnya kalau ada seorang pegawai yang diwajibkan sholat sama atasannya, gitu ya. Jadi dia sholat niatnya karena atasannya. Ke masjid, niatnya saya disuruh sholat sama atasan saya gitu. Kemudian ketika sholat, dia pengen rubah niatnya. Jadi ya harus memang dirubah, bukan pengen merubah. Jadi boleh gitu. Niat itu kan kadang-kadang jadi problem ketika seseorang niat itu harus dilafazkan. Niat itu kan sesuatu yang di dalam hati. Jadi boleh, bahkan harus orang merubah dari perbuatannya yang tadinya nggak baik, nggak lurus, kemudian harus diluruskan, lalu dia meluruskannya. Ya. Niatnya itu boleh. Ya. Taruhlah misalnya seperti ini, orang lagi sholat sunnah, kemudian di belakangnya dia ditepok. Ada orang yang mau berjamaah, jangan kemudian tangannya ngasih isyarat, jangan gitu ya, jangan. Ya orang mau berjamaah sama dia, maka dia lanjutkan, niatkan sebagai imam. Jadi memperdengarkan gerakannya, Allahu Akbar, ketika ruku, Allahu Akbar, ketika sujud dan seterusnya. Harus. Ini boleh orang merubah niatnya untuk memperbaiki dari perbuatan yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Boleh. Harus. Pertanyaan terakhir, yang ketiga, jika seseorang mempunyai niat dalam perbuatannya akan melakukan suatu pekerjaan atau suatu amalan untuk ridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ia kehilangan niat ikhlasnya begitu melakukan kewajiban tersebut atau amalan tersebut. Apakah dengan keadaan seperti ini ia memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Iya. Artinya terjadi perubahan ketika amalan itu sedang berlangsung. Tadinya udah benar banget niatnya, gitu ya. Tapi
kemudian terjadi perubahan karena situasi. Ya. Nah, hendaknya dia perlu meluruskan kembali sesuai dengan niatnya itu. Ya. Dia perlu meluruskan, misalnya tadi ketika seseorang itu jadi imam misalnya, jadi imam, ya, makmum, terus ada datang makmum dari dehemnya ini gitu-gitu. Ini kayaknya seorang alim nih, guru ini. Jadi dia pengen menampakkan tampilannya itu, bacaannya diperbaiki dan seterusnya, karena didengar sama makmumnya yang ustadz itu. Bisa jadi terjadi perubahan itu. Nah, hendaknya perubahan itu hendaknya dia luruskan kembali bahwa dia berbuat itu kan lillah, ya. Lillah. Jadi dia harus meluruskan ketika ada bisikan-bisikan setan yang berusaha untuk melencengkan niatnya itu. Ya. Nah, karenanya niat itu perlu di awal, di tengah, dan di akhir. Gitu. Jadi di tengah bisa jadi nanti bisikan setan itu akan merubah seseorang yang tadinya ikhlas betul, ya orangnya khusyuk betul, kemudian bisa berubah kekhusyuannya. Juga di akhir nanti setelah selesai, jangan kemudian diceritain lagi kepada orang, bacaan saya gimana tadi, enak nggak? Enak. Sebetulnya itu biasa-biasa aja. Ya. Saya bisa lebih bagus lagi. Jadi dia tampilkan dirinya. Jangan kita rusak dengan sesudah perbuatan itu terjadi. Nah, karenanya niat itu harus terus terjaga. Di awalnya, di tengahnya, kalau terjadi pelencengan diluruskan, jangan juga di akhirnya. Setelah selesai, hendaknya jangan kita jadikan sebagai bahan cerita yang akan merusak amalan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, pemirsa sekalian, Masya Allah, sangat luar biasa, luas sekali ya pembahasan kita kali ini tentang niat ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menilai kita dari niatnya. Ya, dari jika kita niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu yang kita dapatkan. Karena itu tadi seperti yang disampaikan oleh Abi, ya, oleh Kiai Haji Abdul Hasib Hasan, ya, bahwa kita harus selalu jaga niat kita ya, di awal, di tengah, dan juga di akhir, agar amalan kita, ibadah kita Allah terima di sisi Allah, dan Allah nilai itu sebagai amal kebaikan. Amin. Mungkin sekian dulu dari pembahasan kita Riyadhus Shalihin ini ya. Kita sampai di hadis nomor ke-5 ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis nomor ke-6 dan juga begitu seterusnya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.